Assalamualaikum sahabat cerita Padang Pasir. Sebelum kisah dimulai, jangan lupa tekan subscribe, nyalakan loncengnya, dan bantu sebarkan kisah bijak Abu Nawas agar semakin banyak yang belajar hikmah dari kelucuannya. Karena di balik tawa Abu Nawas, selalu tersimpan ilmu yang menembus langit. Angin pagi berhembus lembut di kota Baghdad kala Abu Nawas melangkah menuju pasar. Jubah coklat kusamnya berkibar ringan. Sementara sorban putih yang mulai menguning oleh usia tetap membingkai wajahnya yang jenaka. Orang-orang sudah sangat mengenal sosok ini. Seorang penyair sekaligus penasehat Raja Harun al-Rasyid. Cerdik, jenaka, namun hatinya halus dan penuh belas kasih. Namun, tak semua mencintai kecerdikannya. Di antara kerumunan pasar itu beredar bisik-bisik yang tidak sedap. Kata-kata yang dibungkus iri hati pelan-pelan menyebar seperti asap samar. Tak terlihat, tapi baunya menusuk. "Lihat itu, Abu Nawas lagi," ujar seorang pedagang tembikar dengan nada sinis. "Ah, orang itu cuma pintar bicara," sahut yang lain. "Hidup dari kedekatannya dengan raja saja." "Benar, orang seperti itu tak pantah dipuji tinggi." Tak jauh dari sana, berdirilah seorang pemuda bernama Kazim. Wajahnya keras, alisnya tebal, dan matanya menyimpan bara persaingan yang tak pernah dipadamkan angin. Ia membenci Abu Nawas sejak lama, meski tak pernah berani mengatakannya terang-terangan. Bukan karena takut, melainkan karena tak pernah punya alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. "Aku akan membuka kedok Abu Nawas suatu hari nanti," gerutunya. "Kedok apa?" tanya seorang temannya. "Entahlah," jawabnya. "Tapi aku yakin ada sesuatu yang ia sembunyikan." Sementara itu, Abu Nawas yang mendengar rumor-rumor itu hanya tersenyum tipis. Ia berhenti di sebuah warung kecil dan memesan roti pipih serta segelas air dingin. Pemilik warung, seorang lelaki tua bernama Umar, memandangnya prihatin. "Wahai Abu Nawas, mengapa engkau diam saja menghadapi semua kebencian ini? Kalau aku menjadi dirimu, sudah kuhampiri mereka satu persatu untuk kubuktikan salah." Abu Nawas mengangkat roti dengan tenang. "Umar, apakah angin marah ketika pasir menuduhnya membawa badai?" "Tentu tidak." "Mengapa?" "Karena angin tahu dirinya bukan badai." "Begitulah aku," ucap Abu Nawas sambil tersenyum. "Mengapa harus kusibukkan diri meladeni kebencian yang tidak bersandar pada kebenaran?" Umar hanya menghela nafas, tak mampu membantah. Namun ketenangan Abu Nawas rupanya membuat Kazim semakin gelisah. Baginya, diam adalah bukti kesalahan. Maka, ia pun memutuskan sesuatu. Ia akan membuat fitnah yang cukup besar agar seluruh Baghdad mempercayainya. Malam itu, di sebuah sudut kota, Kazim berkumpul dengan beberapa orang yang tak kalah iri hati. Mereka merencanakan sesuatu yang kelak akan mengguncangkan nama baik Abu Nawas. Sesuatu yang membuat rumor berubah menjadi gelombang. "Aku akan memulainya besok pagi. Kita lihat apakah Abu Nawas masih mau diam atau akhirnya kehilangan kendali." Para lelaki itu tertawa. Tawa yang lebih mirip lolongan serigala lapar. Di kejauhan, bulan temaram memandang dingin. Seakan sudah mengetahui bahwa badai fitnah tengah digerahkan oleh tangan manusia. Badai yang kelak akan menguji ketabahan seorang bijak bernama Abu Nawas. Dan esok pagi akan menjadi permulaan dari sebuah kisah panjang tentang kebencian dan bagaimana seseorang menghadapinya tanpa dendam. Pagi Baghdad datang dengan sinar keemasan yang menembus celah-celah jendela kayu pasar. Abu Nawas dengan jubahnya yang masih kusam namun rapi menapaki jalan berdebu menuju masjid untuk menunaikan sholat subuh. Udara segar yang menampar wajahnya seolah mengingatkan bahwa setiap hari baru adalah kesempatan untuk bersikap bijak. Namun, ketenangan itu segera ternoda oleh bisik-bisik yang lebih keras dari hari sebelumnya. Sejak fajar, kabar tak sedap telah beredar luas. Abu Nawas dituduh menipu pedagang dan mengambil keuntungan dari kedekatannya dengan Raja Harun. Beberapa pedagang bahkan menolak melayaninya, menatap tajam penuh curiga.
Kata-kata itu merambat dari sudut ke sudut, dari mulut ke mulut, seperti api kecil yang mudah menyambar rerumputan kering. Kazim, sang pemuda pendendam, menyembunyikan senyum puas di balik sorban gelapnya. Ia duduk di balik tumpukan karung gandum, menatap Abu Nawas dari kejauhan. Lihat, kini seluruh Baghdad mulai percaya kepadaku, batinnya, dan dia tidak bisa membantah. Abu Nawas tiba di pasar dengan langkah tenang, namun matanya yang cerdas menangkap setiap gerak-gerik orang di sekitarnya. Ia melihat tatapan curiga, senyum yang dibuat-buat, dan bisik-bisik yang hampir memekakkan telinga. Namun ia tidak marah. Justru, ia menahan diri untuk tidak ikut terseret dalam gelombang kebencian yang dibuat orang lain. Ia berhenti di sebuah sumur tua dan menatap airnya yang jernih. Air tetap murni, meski orang menumpahkan lumpur ke dalamnya, gumamnya pelan. Begitu pula hati seorang yang bijak, ia tidak perlu menanggapi hinaan yang tidak benar. Namun, kebijaksanaan Abu Nawas segera diuji. Kazim, bersama beberapa pengikutnya, sengaja menaruh sebuah gulungan surat palsu di depan kedai roti milik Umar, pedagang tua yang selama ini menjadi sahabat Abu Nawas. Surat itu berisi tuduhan bahwa Abu Nawas telah mengambil harta pedagang lain dengan tipu muslihat. Tak lama, berita itu tersebar dan beberapa orang mulai memandang Abu Nawas dengan curiga. Bahkan, beberapa pedagang menutup toko mereka saat ia lewat. Melihat hal itu, Abu Nawas hanya tersenyum tipis dan berkata pada Umar, "Wahai sahabatku, apakah kau melihat debu yang berterbangan saat kuda melintas? Ia menutupi tanah, namun tanah tetap ada di bawahnya. Begitulah hati manusia, kadang tertutup fitnah, namun kebenaran tetap ada." Umar mengangguk, terharu oleh ketenangan hati Abu Nawas. "Aku berharap aku bisa sekuat dirimu," ucapnya lirih. Tak puas dengan efek surat palsu, Kazim berencana lebih jauh. Ia ingin mempermalukan Abu Nawas di hadapan Raja Harun al-Rashid. Pagi itu juga, ia menyusun cerita bohong yang konon mengaitkan Abu Nawas dengan harta kerajaan yang hilang. Semua rencananya tampak sempurna, namun ia belum menghitung satu hal, kecerdikan Abu Nawas dan kemampuannya membaca hati manusia. Sementara itu, Abu Nawas melangkah ke istana dengan tenang. Ia tidak terburu-buru, tidak panik, hanya matanya yang bersinar menandakan bahwa ia telah memahami bahwa badai fitnah tidak bisa dihalangi dengan kemarahan, tetapi dengan kebijaksanaan. Di pintu gerbang, seorang penjaga mendekatinya. "Abu Nawas, Raja ingin bertemu Anda segera," kata penjaga itu. Wajahnya serius, seolah merasakan gejolak kota di balik tembok istana. Abu Nawas menghela nafas, menatap langit, lalu berkata, "Biarlah Raja mendengar dulu kebenaran dari mulutku, bukan dari telinga orang yang iri." Begitulah, episode kedua menutup tirainya dengan ketegangan yang perlahan meningkat. Abu Nawas harus menghadapi ujian lebih besar, fitnah yang menuntut keberaniannya untuk tetap tenang, cerdas, dan tanpa dendam. Kota Baghdad terendam sinar matahari tengah hari. Jalan-jalan berdebu dan riuh pedagang menambah semarak pasar. Tetapi Abu Nawas melangkah dengan tenang. Jubahnya berkibar perlahan, seolah mengimbangi ketenangan hatinya dengan langkahnya yang mantap. Hatinya tak terganggu oleh bisik-bisik yang terus menempel di udara. Fitnah Kazim kini telah sampai ke telinga Raja Harun al-Rashid sendiri. Abu Nawas memasuki aula istana dengan kepala tegak. Pintu gerbang emas terbuka, menampakkan raja duduk di singgasana dengan mata yang meneliti setiap orang yang masuk. Para menteri berdiri di sisi kiri dan kanan, wajah mereka tegang karena rumor yang beredar. Abu Nawas menundukkan kepala sejenak sebagai tanda hormat, kemudian maju perlahan. "Abu Nawas," suara raja terdengar berat namun tenang. "Kabar yang sampai kepadaku sangat mengganggu. Katakan padaku, apakah benar kau mengambil harta pedagang di pasar?" Abu Nawas tersenyum, senyum yang tak tergoyahkan oleh tuduhan palsu itu. "Yang mulia, jika angin yang lembut saja bisa menimbulkan riak di danau, tidakkah mungkin kabar yang palsu menimbulkan riak di hati manusia?" Raja mengerutkan kening tetapi tersenyum tipis mendengar jawaban Abu Nawas. "Jadi kau membantah semua tuduhan itu?" "Bukan sekadar membantah, Yang Mulia," jawab Abu Nawas dengan tenang. "Aku tidak membiarkan diriku terseret oleh kemarahan atau kesedihan karena omongan yang tidak benar. Aku hanya ingin kebenaran berbicara melalui hati dan perbuatan, bukan dari kata-kata yang dibisikkan orang yang iri." Raja menatapnya lama, lalu mengangguk perlahan. "Kau selalu memiliki jawaban yang bijaksana, tetapi kabar ini menyebar begitu luas, dan rakyat mulai terpecah. Bagaimana kau hendak menenangkan mereka?" Abu Nawas menghela nafas lembut. "Yang Mulia, jika manusia mengangkat tangan mereka untuk menabur benih kebencian, tak ada yang lebih baik selain membalas dengan ketenangan. Biarlah waktu dan kebenaran menyingkap segala dusta. Sementara itu,
Kozim mengintip dari jendela istana dengan mata yang menyala oleh kebencian. Ia tidak menyangka Abu Nawas akan bersikap tenang, bahkan di hadapan raja. Ini tidak mungkin, orang ini terlalu licik atau terlalu beruntung. Raja menatap Abu Nawas sekali lagi. Aku ingin kau tetap tinggal di istana beberapa hari agar rakyat dapat melihat bahwa kau tidak pernah bersalah. Aku ingin mereka belajar darimu. Abu Nawas tersenyum lembut. Segala puji bagi Yang Mulia yang menggunakan kebijaksanaan untuk menegakkan kebenaran, bukan ketakutan. Aku akan dengan senang hati mematuhi permintaan ini. Saat Abu Nawas berbalik untuk meninggalkan aula, ia bertemu Umar, pedagang tua yang setia. Umar tersenyum hangat lalu berbisik, "Wahai Abu Nawas, aku tak tahu bagaimana kau melakukannya. Hatiku mulai tenang melihat dirimu tetap tegak dan sabar." Abu Nawas menepuk bahu Umar lembut. "Ingatlah sahabatku, kebencian adalah api yang membakar siapa saja yang memegangnya terlalu erat. Lepaskan, dan kau akan melihat terang yang lebih besar." Namun di balik tirai istana, Kozim merencanakan langkah berikutnya. Ia menyadari bahwa fitnahnya tidak cukup untuk menjatuhkan Abu Nawas secara langsung. Ia harus lebih kreatif, lebih licik agar kebencian rakyat benar-benar mengarah pada kehancuran Abu Nawas. Malam tiba di Baghdad, tetapi Abu Nawas tidak tidur terganggu oleh kekhawatiran. Ia melangkah ke balkon istana dan menatap bintang-bintang. Angin malam membelai wajahnya, membawa aroma gurun yang jauh dari hiruk-pikuk kota. Ia tersenyum sendiri, menyadari bahwa ujian terbesar bukan dari fitnah, tetapi dari hatinya sendiri. Apakah ia akan membalas atau tetap bersabar? Dan demikian, episode ketiga menutup tirainya dengan ketegangan yang meningkat, memperlihatkan bahwa kebijaksanaan dan kesabaran Abu Nawas akan diuji lebih dalam, sementara Kozim terus menyiapkan. Kota Baghdad kembali diselimuti sinar mentari sore. Abu Nawas berjalan santai menyusuri pasar yang kini mulai ramai oleh pedagang dan pembeli. Namun, di setiap sudut terdengar bisik-bisik yang mengadu domba, disulut oleh Kozim yang semakin berani. Ia telah menyiapkan jebakan agar rakyat percaya Abu Nawas bersalah, yaitu menempatkan beberapa pedagang palsu yang berpura-pura menjadi korban penipuan Abu Nawas. Abu Nawas berhenti di depan sebuah kedai teh, memandang orang-orang yang berkumpul dengan wajah penuh curiga. Ia tersenyum tipis dan berkata pada Umar, pedagang tua sahabatnya, "Debu yang menempel pada koin tidak membuatnya kehilangan nilai sahabatku. Begitulah fitnah, tak akan merusak kebenaran yang murni." Kozim, dari balik tumpukan barang, menatap dengan mata menyala. Ia melangkah maju dan berteriak lantang, "Lihat semua, inilah Abu Nawas yang menipu kami, mencuri harta pedagang kecil." Kerumunan terdiam sejenak, lalu sebagian mulai menggerutu dan memandang Abu Nawas dengan penuh kecurigaan. Abu Nawas menunduk, lalu mengangkat tangan dengan tenang, suaranya merdu namun tegas. "Wahai saudara-saudaraku, apakah kalian percaya kata-kata yang terlahir dari kebencian, atau apakah kalian ingin melihat kebenaran yang jelas?" Abu Nawas kemudian mengajak semua orang memeriksa catatan dagang dan transaksi yang pernah ia lakukan. Tercatat dengan rapi, semua bukti menunjukkan bahwa ia tidak pernah menipu siapapun. Kerumunan terdiam. Banyak yang merasa malu karena hampir percaya pada fitnah Kozim. Kozim, melihat rencananya gagal, hanya bisa menelan ludah. Ia semakin gelisah, menyadari bahwa kebijaksanaan Abu Nawas lebih tajam daripada tipu muslihatnya. Malam itu, Abu Nawas duduk di teras rumahnya, menatap bintang. Ia berbisik, rencana manusia hanyalah angin sekejap. Kesabaran dan kebenaran adalah padang pasir yang abadi. Kozim, tak puas dengan kegagalannya di pasar, merancang tipu daya yang lebih besar. Ia akan menuduh Abu Nawas bersengkokol dengan pedagang asing untuk merugikan kerajaan. Ia menyiapkan surat palsu yang ditandapangani oleh pedagang asing, lalu berencana menyerahkan surat itu kepada Raja Harun al-Rashid. Keesokan harinya, Abu Nawas dipanggil ke istana. Raja menatap surat palsu itu, wajahnya serius. Namun sebelum memutuskan, Abu Nawas meminta izin untuk berbicara. Dengan nada tenang, ia berkata, "Wahai Yang Mulia, jika seseorang menuduh tanpa bukti, tidakkah itu seperti menuding bulan di siang hari, padahal ia terang benderang?" Abu Nawas kemudian menunjukkan bukti nyata, dokumen transaksi, saksi pedagang terpercaya, dan catatan kerajaan yang membuktikan ia selalu jujur. Raja tersenyum,
memandang Abu Nawas dengan hormat. Qasim yang menyelinap di balik tirai mendengar semua itu. Ia merasa kalah, tapi kebencian membuatnya semakin nekat. Ia memutuskan untuk menjebak Abu Nawas secara langsung di hadapan rakyat, agar kehormatan Abu Nawas benar-benar tercoreng. Qasim membawa beberapa orang untuk berpura-pura menjadi korban Abu Nawas di pasar umum. Ia berharap kerumunan akan marah dan menuntut hukuman. Namun Abu Nawas mengetahui rencana itu dari bisikan pedagang setia, menyiapkan strategi sendiri. Saat kerumunan berkumpul dan Qasim mulai berteriak, Abu Nawas menenangkan mereka. "Saudaraku, jika kalian ingin kebenaran, jangan dengar kata sepihak. Mari kita periksa semuanya bersama-sama." Abu Nawas kemudian memanggil beberapa pedagang sahih dan menunjukkan bukti semua transaksi. Orang-orang mulai menyadari kebenaran. Banyak yang menunduk malu karena hampir terhasut oleh tipu daya Qasim. Bahkan, beberapa orang yang awalnya mendukung Qasim, kini berpaling dan menasehati pemuda itu. Qasim yang marah dan malu, berusaha membela diri. Namun setiap kata yang keluar semakin memperlihatkan kebodohannya. Abu Nawas tersenyum, bukan dengan ejekan, tetapi dengan welas kasih. Ia berkata lembut, "Wahai pemuda, kemarahan dan kebencian hanya akan menjeratmu sendiri. Lepaskan, dan kau akan lebih mulia." Kerumunan mulai bertepuk tangan, bukan untuk Abu Nawas semata, tetapi untuk kebenaran yang kembali bersinar. Qasim hanya bisa mundur merenungi kesalahannya. Hari telah sore ketika Abu Nawas duduk di halaman istana, menatap langit yang memerah oleh senja. Rakyat Baghdad mulai berdatangan untuk meminta nasihat dan mendengar cerita tentang kebijaksanaan Abu Nawas. Qasim masih terhuyung oleh kekalahan, mendekat perlahan. Abu Nawas menatapnya dengan lembut, senyum tipis menghiasi wajahnya. "Wahai pemuda, kau tampak berat hatinya," kata Abu Nawas. "Apakah kau ingin menanggung kebencian selamanya?" Qasim terdiam. Abu Nawas melanjutkan, "Kebencian adalah beban, bukan kemenangan. Aku memilih diam dan menunjukkan kebenaran melalui perbuatan, bukan dendam. Engkau pun bisa belajar, bila mau." Qasim menunduk, mata mulai berkaca-kaca. Ia merasakan untuk pertama kali bahwa ketenangan dan kebijaksanaan Abu Nawas lebih kuat daripada tipu daya atau kemarahan. Tanpa harus dibentak atau dihukum, ia belajar tentang kesabaran, kejujuran, dan kebijaksanaan yang sejati. Rakyat yang menyaksikan momen itu pun tersenyum dan bertepuk tangan. Abu Nawas bangkit, mengangkat tangan seolah menyatukan hati seluruh orang di Baghdad. Dan begitulah, kebencian berubah menjadi pelajaran, fitnah menjadi cermin diri, dan Abu Nawas tetap menjadi teladan. Menghadapi pembenci tanpa dendam, dengan kesabaran dan kebijaksanaan yang abadi. Suara angin gurun pun seakan berbisik, menegaskan bahwa hati yang sabar selalu menang, bahkan tanpa harus melawan.